Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Dengan rupa atau dalil apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2020, Penjabat Bupati Maibrat memimpin kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maibrat Ferdinandus Taha, SH, MEC, Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023, bertempat di kantor Bupati Kabupaten Maibrat. Pengambilan sumpah janji pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maibrat dipimpin oleh PJ Bupati Maibrat, Dr. Benhard Eduard Rondonu SSOS MEC dan diikuti oleh pejabat pengambilan sumpah Ferdinandus Taha SH MEC yang disahkan sebagai penjabat Sekretaris Daerah. PJ Bupati Maibrat Dr. Benhard Eduard Rondonu SSOS MEC dan Ferdinandus Taha SH MEC sebagai pejabat Sekda Kabupaten Maibrat beserta perwakilan saksi melaksanakan pendatanganan berita acara SK Pelantikan Sekda. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Bersedia. Bersumpah berjanji dengan cara agama apa? Katolik. Selanjutnya saya perlu mengingatkan saudara bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri kita dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting didasari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Dengan rupa atau dalil apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun. Akan memberi sesuatu kepada siapapun. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah
tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian atau sesuatu pemberian berupa apa saja berupa apa saja dari siapapun juga dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kiranya Tuhan menolong saya. Kita sama-sama tulisan di depan PJ. Yang sangat hormati Bapak dan Rem, terima kasih lengkap dengan jajaran dari Korem, lengkap. Saya luar biasa nih, luar biasa. Mungkin Sekda pas pelantikan yang paling lengkap itu saat ini, lengkap tuh. Yang saya hormati pimpinan DPRK dan anggota yang terhormat dari jajaran DPRK yang sudah hadir. Yang saya hormati Pak Wakapolres, terima kasih sudah hadir. Pak Dandim, yang saya hormati tentunya bersama Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang sudah hadir, terima kasih. Tokoh agama, ini ada Pak Pastor, Pak Pendeta, Ketua Klasi sudah hadir, rekan-rekan pimpinan OPD yang sudah hadir, dari utusan dari distrik, kepala kampung, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh cendekiawan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami semua patut bersyukur karena ini hal yang luar biasa. Diberikan kesehatan kita, diberikan cuaca yang bagus sehingga kita bisa melaksanakan. Bapak dan Ibu sudah lihat, PJ Sekretaris Daerah sudah dilantik dengan resmi. Bapak dan Ibu sekalian, kita berbangga sebagaimana dasar undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sudah diatur dengan perubahan yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tugas pun penjabat sekretaris daerah itu sudah diatur berdasarkan Perpres 3 Tahun 2018. Sudah diatur tugas penjabat sekretaris daerah. Bapak dan Ibu sekalian, proses ini berjalan sejak beberapa bulan yang lalu, jalan terus, konsul ke kementerian dan seterusnya. Kemarin kita tahu bersama Pak PJ Gubernur Papua Barat Daya memberikan persetujuan. Ketika Pak PJ sudah memberikan persetujuan, kami di pemerintah kabupaten harus melantik PJ Sekretaris Daerah. Bapak dan Ibu sekalian, tugas sekretaris daerah itu sangat penting. Saya sudah menggambarkan di hari ulang tahun Pak Sekda ini, yang namanya Sekda itu saya boleh sampaikan sebagai leher. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian? Ketika dalam penyelenggaraan pemerintahan, di dalamnya ada pembangunan dan kemasyarakatan itu, beliaulah
yang harus menetapkan program kegiatan prioritas setelah diskusi bersama antara eksekutif dan legislatif. Beliaulah yang kemudian harus menata, menghimpun, mengecek, mengoperasionalkan seluruh OPD. Jadi seluruh OPD ini yang akan mengecek satu-satu lewat tentunya asisten. Nah kemudian ini yang akan melaksanakan penatausahaan keuangan. Jadi saya sudah ulang-ulang, urusan titis memitis ini urusannya Sekda. Jangan lagi ke bupati. Urusan bupati itu bukan urusan pitis. Proposal semuanya ke sini. Urusan ke sini. Karena apa? Ketika pemerintah berjalan, kepala daerah memikirkan kebijakan daerah. Siapa yang melaksanakan? Beliau. Dengan mendorong, mengkoordinasikan OPD-OPD di bawah. Saya mau bilang begini, ada sekretaris juga senior nih, ada setompo senior. Pak Darwin ada senior juga Sekda. Itu tugasnya. Jadi beliaulah yang mengkoordinasikan semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tugas Sekda itu sangat strategis di daerah. Saya menganggap beliau ini pas. Kalau gaya, aduh, kalau Pak Ferry itu, aduh, pas. Kalau tampolannya bilang, aduh, kalau Pak Ferry Soator yang teman-teman di PRK aman, terkendali. Seperti itu. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi, tugas sekretaris daerah itu sangat strategis. Nah, sehingga saya perlu ingatkan kepada kita semua bahwa saya sudah tadi bicara di atas, Pak Sekda, mulai besok kumpul OPD, berdayakan OPD. Tidak bisa lagi kita sudah belajar, mau 1 tahun kita belajar ini. Saya kasih kesempatan belajar. Pimpinan OPD harus sesuai dengan rumpun. Ketika urusan pemerintahan ada bosnya di sini. Siapa yang mengkoordinir? Ibu asisten 1. Urusan ekonomi pembangunan, urusannya Pak Engel. Urusan administrasi keuangan, urusannya Kakak Karet. Oh, jelas itu. Semua jelas. Jadi kalau Pak Asisten 2 telepon, Pak Kadis angkat. Oh, jangan tidak angkat. Kalau Pak Asisten 3 telepon, angkat. Cuma kalau Pak Asisten 3 telepon kepala DKD, yang angkat dirinya sendiri. Itu beliau. Dia mau telepon DKD Presiden bagaimana? Diri sendiri. Jadi itu, saya akan memulai itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Sekda seperti itu. Yang kedua, tolong diingat. Karena masyarakat menuntut kita yang namanya keterbukaan, transparansi keuangan. Saya sekarang tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Kami sudah contohkan di depan. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang bertanya, Bapak, itu pitis itu for apakah? Tidak lagi. Dan saya perintahkan WA group itu jalan. Oh, saya bilang Pak Sekda, Kabupaten Sumedang bisa nomor 1 sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sama seperti kita. Dari Kumurkek Maibrat Papua Barat Daya, Portal Papua mengabarkan.